Apa kabar semuanya? Baik, sehat. Kabar baik, selamat siang, Sehat. kabar baik. Baik, oke. Terima kasih hari ini rekan-rekan semuanya sudah bergabung pada sesi SGH Webinar Series. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga berpartisipasi pada sesi SGH Health Talk dengan topik kesehatan mulut dan puasa yang diselenggarakan hari ini. Perkenalkan, saya Teresia Diamahwanti atau biasa dipanggil Rere dari Human Resource. Saya akan memperkenalkan narasumber dan juga moderator hari ini. Jadi nanti akan memandu bukan saya, tetapi ada moderator kita khusus dari dari Bisnis Alliance ya. Saya ingin panggil dulu narasumber pertama kita, Ibu Kristiana Lambang Kristanti. Apa kabar Mbak Lambang? Puji Tuhan, baik Bu Rere. Selamat siang. Selamat siang Bu Lambang. Dan juga narasumber kita Ibu Liliana Dewi Suwanto, yaitu Alliance Marketing Senior Manager. Apa kabar Bu Lili? Luar biasa, Bu Rere. Baik, terima kasih. Nah, nanti sebelum kita masuk ke sesinya Mbak Lambang dan Bu Lili, saya izin ajak teman-teman semuanya ya, saya ingin share gitu. Yaitu kita hari ini sesi Webinar Series, saya juga ingin memperkenalkan bahwa kita sudah memiliki akun sosial media kita ya, Soal Global Health, baik yang ada di IG maupun YouTube. Saya izin share untuk materinya. Oke. Nah, kita ada sosial media kita, yaitu ada Soal Global Health People, yaitu untuk di IG maupun di YouTube channel. Jadi, silakan bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang belum follow, silakan like, komen juga ya, dan juga boleh banget untuk bisa di-share ke rekan-rekan, keluarga, dan juga teman-teman lainnya, biar mereka terinfo dengan people activity yang ada di Soho Global Health. Nah, kami juga mengajak juga bagi Bapak Ibu semuanya yang punya people activity di departemen Bapak Ibu, jika ingin diposting, boleh menghubungi kami di recruitment@sohoglobalhealth.com. Kami akan menghubungi dan kami akan publish di sosial media kita. Nah, kami juga memiliki SR WhatsApp account, di nomornya baru ya Bapak Ibu ya, diharapkan semuanya sudah bisa save. Nah, SR WhatsApp account ini adalah media untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan, dan juga memfasilitasi komunikasi antara karyawan, terutama juga dengan tim HR. Bagi rekan-rekan yang belum tergabung dalam WhatsApp grup, silahkan chat ke nomor di layar, yaitu 0852 1004 3458. Kami akan memasukkan Bapak Ibu ke grup WhatsApp grup yang sesuai dengan Bapak Ibu ya. Nah, tidak lupa saya juga ingin menyampaikan bahwa perusahaan memberikan dukungan juga, memberikan support, yaitu konsultasi online dengan medical dokter kita, yaitu Dr. Sriwati Ligatsa dan juga Dr. Lupita. Di layar di depan Bapak Ibu sudah tertera nomor online yang bisa dihubungi dan juga jam konsultasi ya. Silakan Bapak Ibu juga bisa menghubungi ataupun berkonsultasi apabila diperlukan. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya juga ingin sebelum kita mulai, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu open kameranya. Kita akan tag foto dipandu oleh Mbak Ayu. Silahkan Mbak Ayu untuk dipandu. Nah, peserta kita hari ini kan cukup banyak ya, 100 orang lebih nih. Nah, silahkan dipenuhi layarnya dengan layar SGH Webinar Series yang biru-biru ya, biar cakep nanti untuk difoto. Tuh, Pak Raymond juga sudah menampilkan fotonya tuh, cakep sekali tuh. Oke, silahkan dibuka layarnya rekan-rekan semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rere. Oke, saya tag yang pertama dulu ya. Boleh pasang senyumnya supaya kita makin semangat pada siang hari ini. 1, 2, 3. Oke, sebentar.
Saya tag yang kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya tag lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Silakan Bu Rere dapat dilanjutkan kembali. Terima kasih Mbak Ayu. Bapak Ibu semua izinkan sebelum kita mulai, saya buka dulu sesuai dengan budaya kita ya. Soal Bahat, kita akan buka dulu dengan doa. Izin saya untuk pimpin doa kali. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala rahmat, karunia, serta nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah rahmat dan berkah kepada Soho Global Health tempat kami bekerja mencari nafkah untuk terus tumbuh dan berkembang dan menyehatkan masyarakat. Terlebih untuk sesi hari ini ya Tuhan, yaitu sesi SGH Webinar Series Health Talk kali ini, kesehatan mulut dan puasa yang kami lakukan hari ini, semoga menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi dan rahmati dan berkati, sehingga berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat serta membawa berkah bagi semua tim kami. Tuhan, hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan keselamatan. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, saya ingin panggil Ibu Liliana Dewi Suwanto. Halo Ibu. Halo Ibu Rere. Baik, saya serahkan waktu sampai dengan 1,5 jam ke depan kepada Bu Lili dan Mbak Lambang. Silahkan Bu Lili. Ya, terima kasih Ibu Rere untuk waktu yang sudah diberikan. Semangat pagi Soho People. Tak terasa saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana beberapa Soho People saat ini ada yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Terkait dengan puasa, biasanya akan terjadi perubahan dalam pola makan dan dapat berpengaruh pada kesehatan mulut. Untuk itu, webinar yang kita adakan pada kesempatan siang hari ini mengangkat topik mengenai kesehatan mulut dan puasa. Untuk webinar siang ini kita akan bagi jadi beberapa sesi. Yang pertama nanti Ibu Kristiana Lambang sebagai pemateri kita hari ini akan memberikan edukasi ya terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan mulut saat puasa. Kemudian beliau nanti akan menyampaikan mengenai gangguan kesehatan mulut apa saja sih yang biasa terjadi pada saat puasa. Juga termasuk tips untuk mencegah dan mengobati gangguan kesehatan mulut di saat puasa. Kemudian disambung dengan pengenalan produk Soho yang relate dengan kesehatan mulut oleh saya. Dan setelah itu baru akan dibuka sesi tanya jawab sebagai sesi terakhir. Dan jika nanti akan ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu bisa langsung menulis pada kolom chat. Kemudian terkait dengan pertanyaannya nanti akan dipilih sekitar 10 pertanyaan yang terbaik dan kita akan menyediakan gimmick yang istimewa untuk Bapak Ibu. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kepada Ibu Lambang, waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih Bu Lili. Selamat siang Soho People. Oke, saya akan share slide terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat ya Bu Lili? Sudah. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Soho People yang merayakan, menjalankan. Semoga puasa bulan ini lancar semuanya ya. Nah, hari ini saya diberi kesempatan nih untuk memaparkan terkait dengan bagaimana sih cara menjaga kesehatan mulut di saat puasa gitu ya. Nah,
kalau misalkan ngomongin kesehatan mulut, berarti kita juga perlu tahu nih, mulut itu di mana fungsinya. Nah, pasti semuanya juga sudah tahu ya, di mana mulut ini merupakan suatu organ yang berbentuk oval di dalam tengkorak atau ada di kepala kita gitu ya, dan fungsi utamanya itu apa sih? Fungsi utama dari mulut itu jelas untuk makan dan juga untuk berbicara. Jadi kalau dilihat dari fungsi utama ini sendiri sangat relate ya dengan keadaan mungkin saat ini kita menjalankan puasa, di mana kita tahu bahwa puasa ini menahan rasa lapar, kemudian juga bisa dibilang menahan untuk berbicara juga mungkin ya gitu ya, seperti mungkin gibah gitu ya. Nah, ini dua hal ini mungkin yang kita mau edukasikan terkait dengan kesehatannya terutama gitu ya dari sisi medikalnya. Oke, nah kemudian untuk bagian-bagian mulutnya ini sendiri, Soho People juga pasti juga sudah tahu ya bahwa di mana ada bibir, kemudian rongga mulut, gusi, gigi, langit-langit gitu, kemudian lidah dan juga kelenjar ludah atau air liur gitu. Kemudian kalau dari sisi medis juga mulut biasa dikenal rongga mulut atau dengan sebutan rongga bukal gitu. Nah, untuk gambarnya bagian-bagian yang tadi di dalam organ mulut nih ada di sebelah kanan ya. Jadi ada dari bagian luar bibir, kemudian ke bagian dalam hingga sampai tenggorokan gitu ya. Oke, nah tadi sudah disinggung sedikit bahwa fungsi mulut itu ada dua fungsi utamanya, yaitu ada untuk pencernaan dan juga untuk komunikasi atau berbicara. Nah, dari sisi pencernaan ini sendiri, mulut ini merupakan saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu dimulai dari mulut. Jadi mulut itu adalah pertama nih saluran pencernaan pertama gitu ya, di mana makanan akan dibawa masuk ke dalam mulut. Kemudian oleh gigi itu akan menghancurkan gitu ya, gigi akan menghancurkan makanan itu, kemudian akan dibasahi oleh air liur. Dan air liur sendiri itu memiliki enzim nih yang namanya amilase. Dia akan memecahkan nih karbohidrat yang ada di dalam makanan tersebut akan menjadi gula. Kemudian dari di dalam rongga mulut, nah lidah ini akan mendorong nih massa yang tadi sudah lunak, makanan tadi yang sudah lunak akan didorong ke bagian belakang mulut gitu ya, dan diarahkan ke seterusnya sampai ke pencernaan bawah. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat komunikasi, di mana kita tahu nih bahwa udara yang keluar ini akan berjalan melalui pita suara yang ada di laring. Jadi di dalam mulut, rongga mulut kalau dilihat lebih dalam lagi ini kan pasti ada suatu pita suara yang bergetar dan akan menghasilkan suara. Kemudian tadi dari beberapa organ sendiri seperti lidah dan bibir ini juga akan membentuk suatu pembentukan suara nih sehingga akan lebih jelas ya kita lafal kita saat berbicara itu dengan bantuan lidah dan bibir. Nah, untuk itu, saat ini kita akan membahas terkait dengan pencernaan. Kalau kita ngomongin kesehatan, berarti dari sisi medisnya kita akan lebih membahas terkait dengan fungsinya sebagai pencernaan gitu ya. Oke, nah kita tahu nih tadi ya disinggung bahwa rongga mulut ini merupakan suatu organ yang utama dan pertama ya di dalam proses pencernaan. Nah, rongga mulut ini sendiri dibatasi oleh banyaknya lapisan mukosa gitu, hampir di seluruh bagiannya, hanya kecuali pada gigi gitu ya. Nah, fungsinya sendiri apa sih mukosa yang ada di rongga mulut? Yang pasti itu sebagai proteksi nih atau pelindung, melindungi rongga mulut dari berbagai serangan gitu ya. Karena kita tahu bahwa mulut tadi karena masuknya makanan pertama di mulut gitu ya, makanan yang bisa diindikasikan ditakutkan adanya suatu bakteri misalnya, atau mungkin anak-anak ya kita sering menemukan apapun gitu ya masuk ke mulut gitu. Nah mukosanya inilah yang bagian terluar dari rongga mulut itu yang akan melindungi. Oke, nah kalau ngomongin soal kesehatan mulut, sebenarnya kenapa sih harus dijaga? Nah, sebenarnya kan tidak hanya selama puasa saja ya harus dijaga, tetapi juga sehari-hari itu
harus tetap dijaga gitu. Nah, kenapa gitu? Kita tahu bahwa kebersihan mulut itu harus dipelihara. Ini merupakan suatu upaya nih untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita gitu ya secara keseluruhan. Tadi dikatakan bahwa mulut itu tidak hanya sekedar pintu masuknya makanan dan minuman, tetapi juga berperan nih bagi kesehatan dan bahkan kesejahteraan seseorang nih. Bisa saja kan penampilan gitu ya, bisa saja. Nah, kita akan lihat satu persatu. Kenapa sih gitu ya? Nah, yang pertama adalah supaya fungsinya tetap optimal. Tadi kita sudah tahu bahwa mulut itu sangat berperan penting terhadap proses untuk makan ataupun untuk berbicara. Selain itu juga untuk bernafas, karena kita tahu jalur nafas pun juga ada bertemu nih antara saluran dari hidung bernafas dengan mulut nih, ada juga perannya di mana supaya pencernaan dan juga pernafasan kita tuh tetap optimal baik gitu ya. Kemudian yang kedua, terhindar dari penyakit mulut. Tadi dikatakan bahwa rongga mulut itu merupakan pintu gerbang masuknya berbagai macam mikroorganisme nih, melalui makanan ataupun minuman, atau ya tadi ya anak-anak juga sering apa-apa masuk ke dalam mulut gitu ya. Nah, ini kan sangat berisiko ya terhadap infeksi, terhadap terjadinya suatu radang gitu ya, atau inflamasi. Nah, kalau misalnya mulut itu kesehatannya tidak dijaga, yang ada bisa terserang nih infeksi, bisa macam-macam penyakitnya. Nanti kita akan lihat gitu ya, ada sariawan gitu dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, nah ini sangat penting nih Soho People, ada meningkatkan kepercayaan diri gitu ya, karena kita tahu nih misalnya ya ada masalah seperti bau mulut atau mungkin kerusakan pada gigi atau gusi, kemudian muncullah penyakit mulut misalnya sariawan. Nah, ini kan bisa menyebabkan di saat kita mungkin ya kita dituntut misalkan presentasi atau berbicara dengan orang lain gitu ya. Nah, kalau misalkan kesehatan mulut tidak dijaga, muncullah masalah-masalah yang tadi itu. Nah, ini kan bisa menyebabkan suatu rasa malu, misalnya kepercayaan dirinya juga jadi berkurang gitu, sehingga seseorang akan cenderung menarik diri nih karena nggak pede gitu ya, nggak pede karena bisa jadi karena bau mulut, karena juga ngomong juga nggak nyaman ya karena lagi sariawan misalnya. Nah, ini nih yang juga harus menjadi perhatian kita, kenapa harus dijaga kesehatan mulutnya itu. Nah, yang keempat, yang terakhir ini supaya terhindar dari berbagai macam penyakit kronis gitu. Nah, berdasarkan beberapa penelitian atau studi-studi yang ada, praktek kebersihan mulut yang cukup buruk atau buruk itu dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi terkena penyakit kronis gitu ya. Misalnya kardiovaskuler ya, jantung, hipertensi, ataupun dengan diabetes mellitus. Nah, ini biasa terjadi pada populasi dewasa hingga lansia. Misalnya nih, gigi, gusi itu kan juga bagian dari mulut ya. Nah, kalau misalkan sakit gigi yang terus-menerus tidak diobati misalnya, nah ini bisa cenderung jadi infeksi atau mungkin terkena syaraf, dan kita tahu bahwa di gusi pun juga banyak pembuluh darah yang kecil-kecil, yang halus. Dan ini kan terhubung ya ke seluruh tubuh gitu dan terhubung dengan organ-organ vital lainnya. Nah, ini bisa berisiko mengakibatkan penyakit kronis gitu. Jadi makanya perlu sekali dijaga kesehatan mulut itu gitu. Oke, nah kalau misalkan dilihat dari seberapa banyak sih data prevalensi masyarakat Indonesia, terutama ya yang mengalami masalah terhadap kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini ada dari Riskesdas tahun 2018 bahwa di Indonesia prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut ini sebesar 57,6% gitu ya dari populasi. Nah, berarti kan di sini dikatakan bahwa setengah populasi sendiri di Indonesia ini masih kurang nih terhadap kepeduliannya untuk menjaga kesehatan mulut gitu ya. Jadi tidak hanya masa selama puasa ini, ternyata memang kita masih kurang nih perhatian kita untuk menjaga
kebersihan, kesehatan gitu ya terhadap mulut gitu. Jadi sangat perlu ditingkatkan lagi. Nah, bagaimana nih kalau saat puasa sendiri? Apa sih sebenarnya yang terjadi pada mulut di saat masa puasa? Karena kita tahu nih bahwa selama puasa pasti beberapa jam, maksudnya belasan jam gitu ya, kita tidak minum, tidak makan gitu ya. Nah, yang terjadi adalah yang pertama, kadar saliva atau air liur itu akan berkurang dan ini sudah ada penelitiannya ya. Di sini penelitiannya, studinya pun juga bisa dibilang systematic review, itu berarti kumpulan dari berbagai macam studi klinis yang ada bahwa di masa bulan puasa ya, khususnya Ramadan, ini kaitannya dengan seberapa besar sih kadar saliva atau air liur yang dihasilkan. Nah, ini ternyata menunjukkan adanya penurunan nih kadar saliva atau air liur selama bulan puasa, yaitu sebesar 10% gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali lagi, fungsi air liur sendiri itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, selain membasahi jaringan yang ada di dalam rongga mulut, dia juga berfungsi sebagai proteksi ya terhadap dehidrasi supaya tubuh tidak kekurangan cairan, kemudian juga melindungi rongga mulut terhadap pertumbuhan bakteri patogen atau bakteri yang tidak baik, karena tadi dikatakan ya bahwa mulut adalah pintu gerbang pertama nih masuknya makanan atau minuman yang membawa mungkin bakteri seperti itu ya. Jadi dia sebagai proteksi awal dan juga menetralkan rongga mulut dari keadaan yang asam. Nah, makanya yang kedua, adanya suatu kadar pH di dalam mulut yang menurun nih, karena kadar saliva atau air liurnya berkurang, sehingga menyebabkan kadar pH yang di dalam mulut ini menurun gitu ya, yang tadinya netral gitu karena cenderung air liurnya berkurang akan lebih asam gitu ya, karena pH-nya menurun itu sendiri. Selain itu juga karena air liurnya berkurang, otomatis mulutnya akan menjadi relatif lebih kering gitu ya. Nah, sebenarnya akibatnya apa nih dengan kadar pH yang menurun, lebih asam itu tadi, kemudian mulut yang kering. Nah, risikonya adalah bisa bau mulut gitu ya, karena memang tadi asamnya menjadi tinggi gitu ya. Kemudian mulutnya juga menjadi kering. Dengan mulut yang kering, nah ini akan beresiko mikroorganismenya ini juga akan tumbuh nih ada media yang bisa menumbuhkan bakteri gitu ya. Kemudian juga bisa sariawan karena kering mudah mungkin tergesek gitu ya. Ada suatu cedera trauma yang mungkin kadang sesekali kita bisa juga menggosok gigi yang terlalu berlebihan gitu ya. Jadi berisiko untuk melukai gitu. Nah, kalau kondisinya sangat kering gitu ya, nah itu akan mudah sekali gitu ya, akan adanya luka, kemudian sakit gigi ataupun juga bisa juga pada gusi. Oke, nah sebenarnya gejala-gejalanya apa saja sih yang dirasakan misalkan kesehatan mulut ini terganggu. Nah, ini seringkali mungkin juga Soho People tidak asing ya. Yang pertama misalnya kemerahan gitu ya, kemerahan pada area rongga mulut gitu ya. Biasanya kalau mau sariawan kan ada kemerahan dulu misalnya, atau di belakang di tenggorokan adanya suatu kemerahan. Kemudian bengkak. Bengkak ini biasa pada tonsil ataupun mungkin gusi gitu ya. Nah, ada terjadi suatu kebengkakan. Kemudian bercak putih misalnya gitu pada tonsilnya, atau mungkin sariawannya sudah ada keputihannya gitu ya. Kemudian ada rasa nyeri atau sulit, sakit saat menelan. Kemudian kelenjar limfa di leher membesar. Seringkali kalau radang tenggorokan tuh adanya perbesaran di bagian leher gitu. Kemudian adanya luka atau lecet sampai mungkin bisa jadi berdarah gitu ya, akibat trauma atau cedera gesekan tadi. Kemudian suara menjadi juga jadi serak gitu ya, karena adanya suatu radang tenggorokan, kemudian bau mulut, dan juga bisa saja disertai demam apabila memang sudah ada infeksi terhadap bakteri atau mikroorganisme yang lain.
Oke, nah kita akan melihat nih satu persatu yang sering terjadi pada kita ya, awam. Nah, penyakit mulut apa saja sih yang mungkin ditemui di saat puasa nih dengan kondisi-kondisi yang tadi nih gitu ya. Nah, yang pertama adalah stomatitis. Stomatitis ini mungkin biasa dikenal tadi sariawan ya. Ini adanya suatu luka atau lesi yang mungkin timbul nih di rongga mulut gitu dan bisa meluas sampai ke bagian mukosa di bagian bibir atau mungkin di belakang lidah pun juga seringkali ada yang mengalami gitu ya. Nah, gejalanya apa yang seringkali ditemui sebelum 1 sampai 2 hari sariawan muncul biasanya sudah ada sensasi entah kesemutan atau mungkin area apa rasa terbakar di area bibir atau mulut dan akhirnya muncullah kemerahan terus luka gitu ya dan seringkali itu nyeri jadinya apa makan gitu juga jadi nggak enak gitu ya dan kadang kali kan juga bisa membengkak gitu ya karena ada suatu peradangan gitu. Kemudian ada yang namanya tonsilitis. Nah, ini juga sering kali dijumpai, baik itu anak-anak maupun hingga dewasa ya. Nah, ini biasa dikenal dengan, Soho people biasa mendengar mungkin istilahnya amandel gitu ya. Jadi, tonsilitis ini berarti dia mengalami suatu peradangan atau pembengkakan pada bagian tonsil nih, kalau kita lihat dari gambar gitu ya. Tonsil ini ada di bagian rongga mulut, ada di kiri dan kanan. Nah, ini kalau normalnya dia tidak terjadi pembengkakan ya dan tidak yang merah sekali. Nah, tapi kalau misalkan tonsilitis, kalau misalkan kemungkinan juga penyebabnya adanya serangan virus, misalnya virus Streptococcus ya, beta hemolitik ini yang seringkali menjadi salah satu penyebabnya. Nah, ini bisa adanya suatu kemerahan hingga bengkak sehingga nyeri saat menelan entah menelan air liur ataupun makanan gitu ya dan bisa jadi disertai demam dan adanya bercak putih ya akibat apa namanya keluarnya sel darah putih gitu karena kita tahu bahwa fungsi tonsil di dalam rongga mulut ini sendiri pun juga berfungsi sebagai sistem imun nih untuk mencegah adanya suatu perlawanan dari zat asing yang masuk ke dalam mulut. Nah, bahayanya apa nih kalau makin bengkak gitu ya. Nah, ini bisa berisiko menutup jalan nafas. Maka dari itu banyak ada beberapa treatment kalau misalkan memang dirasa sudah besar gitu ya bengkaknya apa mungkin diperlukan suatu tindakan gitu ya terhadap amandelnya itu. Seperti itu. Nah, kemudian yang sering juga terjadi atau ditemukan yaitu faringitis gitu ya. Faringitis berarti adanya suatu peradangan pada bagian faring. Faring itu adalah tenggorokan gitu. Nah, ini biasa disebabkan oleh bakteri atau virus-virus tertentu gitu ya. Nah, ini macam-macamnya virus, bakteri ataupun jamur yang bisa menyebabkan radang tenggorokan atau faringitis itu. Gejalanya apa? Gejalanya tenggorokan ya biasanya nyeri, kemudian terasa kering, jadi ingin batuk gitu ya, kemudian gatel, terus susah atau sulit saat menelan, jadi nyeri juga, jadi susah makan juga, bahkan juga sulit untuk bicara, serak gitu ya, kemudian bengkak di area kelenjar getah bening di leher, dan bisa jadi juga demam ya karena infeksi-infeksinya tadi. Nah, ini gambar sekilas yang membedakan faringitis dengan tonsilitis ya. Kalau tonsilitis jelas di bagian tonsil yang kiri kanan yang di bagian mulut, rongga mulut kiri kanan, faring di belakangnya lagi, tenggorokan. Oke. Nah, tadi kita coba sudah mengenal apa saja sih hubungannya kesehatan mulut, kemudian apa sih yang terjadi pada mulut saat puasa, kemudian sudah ada beberapa tadi risiko-risiko yang mungkin terjadi gitu ya pada mulut selama puasa bahkan atau tidak saat puasa pun juga bisa terjadi gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara untuk menjaga atau preventifnya nih untuk mencegah supaya tidak terjadi
gangguan atau penyakit pada mulut itu gitu. Nah, yang pertama adalah sikat gigi nih secara rutin, terutama apabila Soho People ini puasa, berarti saat berbuka puasa dan sahur ini perlu dilakukan sikat gigi secara rutin. Nah, ini untuk mengurangi penumpukan plak nih dengan pasta gigi yang berfluorid. Kemudian menjaga hidrasi tubuh. Nah, ini juga Soho People juga perlu, di mana konsumsi air putih yang secara rutin ini sangat perlu dan direkomendasikan 8 gelas per hari untuk menghindari area mulut menjadi kering. Nah, untuk saat puasa ini tetap dianjurkan 8 gelas per hari, yaitu dari waktu buka puasa hingga pada sahur. Nah, ini bisa 242 ini maksudnya adalah bisa dua gelas saat buka puasa, kemudian 2 gelas saat sahur. Nah, di jarak itu nanti bisa minimal 4 gelas air putih gitu. Kemudian menjaga kebersihan lidah dengan alat khusus pembersih lidah, karena kita tahu ya bisa saja kan ada plak atau bekas makanan atau mungkin kondisi sesuatu yang asam itu kan bisa tertinggal di lidah gitu ya, membekas di lidah. Nah, itu perlu juga dibersihkan gitu. Kemudian menggunakan obat kumur, misalkan yang antiseptik untuk bisa mengurangi bau mulut, kemudian untuk mencegah membunuh bakteri nih yang ada di area mulut gitu ya, digunakan rutin juga. Dan konsumsi gizi seimbang dengan makanan yang mengandung air tinggi untuk menjaga kelembapan di area mulut itu jelas. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi nih konsumsi makanan dan minuman yang manis ya, bahwa kita tahu makanan dan minuman yang manis ataupun yang gula itu juga merupakan media dari pertumbuhannya bakteri gitu ya. Kalau misalnya mulut tidak dibersihkan atau juga konsumsi manisnya juga terlalu tinggi, nah ini beresiko nih lebih beresiko lagi nih pertumbuhan bakteri yang ada di area mulut itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah terjadi gitu ya, tadi kan pencegahan preventif, kalau ini bagaimana cara mengatasi bila memang sudah mengalami gangguan mulut tadi nih. Nah, ada beberapa hal yang masih sama, tetap harus maintenance, harus tetap dilakukan, yaitu misalnya sikat gigi gitu ya, dan ini mungkin juga harus dengan hati-hati, mungkin pilihan sikat giginya adalah dengan bulu yang lebih lembut gitu ya, dan juga saat menggosok gigi itu juga harus lebih perlahan supaya tidak melukai atau memperparah kondisi yang buruk gitu ya, makin buruk. Kemudian tetap konsumsi makanan yang bergizi, terutama buah dan sayuran yang kaya akan vitamin dan mineral. Kemudian ada obat-obatan nih untuk terapinya sendiri, ada obat-obatan yang mungkin kita juga bisa beli juga ya, ada obat OTC gitu, misalnya antiseptik, kemudian itu tadi untuk membunuh bakteri-bakteri, untuk mengurangi bau mulut juga, analgesik, antiinflamasi apabila memang ada suatu radang, ada suatu nyeri untuk mengurangi rasa nyerinya itu gitu ya. Nah, kalau misalnya ada juga golongan obat seperti antibiotik dan antivirus, nah ini biasanya diresepkan dokter ya apabila memang sudah diindikasi adanya suatu infeksi gitu. Nah, yang ini menjadi perhatian kalau misalnya memang kita sudah menggunakan nih obat-obat yang tadi ya, baik obat kumur ataupun obat-obat yang diminum atau mungkin dioles gitu ya. Nah, ini tidak mengalami suatu perubahan, gejalanya tidak berkurang gitu ya, dan bahkan mungkin makin parah gitu. Nah, ini berarti Soho People perlu nih untuk segera diperiksakan ke dokter. Jadi untuk lebih didiagnosa sebenarnya penyebabnya apa, kemudian terapinya apa gitu. Jadi jangan kita hanya berpatokan pada obat-obat yang OTC saja untuk mengurangi gejala, tapi kalau misalkan memang tidak teratasi bahkan makin mengganggu gitu, sebaiknya tetap segera diperiksakan ke dokter, seperti itu. Oke, nah terima kasih dari presentasi saya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Lili. Silakan Bu Lili. Terima kasih Mbak Lambang atas penyampaian materinya.
saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan ya yang di-drop di kolom chat. Nanti juga terbuka untuk pertanyaan secara langsung ya. Nanti Bapak dan Ibu boleh raise hand, kemudian nanti kita langsung tanya jawab interaktif. Oke, sebelum masuk ke dalam sesi pertanyaan, saya akan memperkenalkan produk Alliance yang terkait dengan kesehatan mulut ya, yang dipunyai oleh Soho, yaitu Tantum. Sudah terlihat ya share screen-nya? Ya, Bu. Oke. Nah, terkait dengan Tantum. Tantum itu merupakan oropharyngeal formulasi yang isinya adalah bensidamin ya. Kemudian bensidamin sendiri itu apa? Bensidamin itu merupakan antiinflamasi dengan efek anestesi lokal dan juga sifatnya adalah analgesik atau dia bisa menghilangkan rasa nyeri. Kemudian bensidamin itu disintesis di laboratorium Angelini Research Institute di tahun 1960 dan mulai dipasarkan di Italia tahun 1970. Saat ini bensidamin ini sudah dipasarkan di sekitar 70 negara meliputi Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Asia. Dan Soho sendiri itu memiliki lisensi dari Angelini untuk bisa memproduksi di Soho dan juga bisa memasarkan di market Indonesia. Nah, kemudian beberapa mekanisme kerja untuk Tantum. Nah, ini saya minimize dulu. Mekanisme kerja untuk Tantum itu ada 3 aksi ya yang dimiliki oleh Tantum, yaitu sebagai anestesi lokal, jadi dia bisa menghilangkan ambang nyerinya, kemudian dia bisa memberikan sifat antiinflamasi dan juga dia bisa bersifat sebagai antimikrobial. Dari ketiga aksi mekanisme tersebut, bensidamin sendiri itu direkomendasikan untuk salah satu preparat atau obat yang digunakan untuk mencegah mukositis pada pasien kanker pada kepala dan leher yang menjalani radioterapi. Karena apa? Di sini anestesi lokal ini sebagai penghilang rasa nyeri pada pasien-pasien yang menjalani radioterapi, itu mukositisnya menyebabkan nyeri yang agak sakit ya, maksudnya sakitnya itu melebihi dari nyeri-nyeri sakit tenggorokan biasa, sehingga Tantum atau bensidamin ini bisa direkomendasikan untuk pasien-pasien yang menjalani radioterapi. Laptop saya jadi nge-lag. Oke, kemudian kita masuk ke dalam indikasi Tantum. Indikasi Tantum yang di-approve oleh BPOM itu untuk pada prinsipnya untuk mengatasi nyeri rongga mulut ya, dan juga gigi. Seperti faringitis atau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lambang, faringitis itu sakit tenggorokan, kemudian tonsilitis itu radang pada amandel, kemudian post tonsilektomi atau prosedur atau pasca pembedahan atau operasi amandel itu bisa diberikan, kemudian untuk mukositis oral dan juga untuk stomatitis. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk glossitis, nyeri pada lidah ya, atau infeksi pada lidah, kemudian bisa digunakan juga untuk nyeri lokal pasca bedah mulut, serta setelah ekstraksi gigi atau pencabutan gigi, itu Tantum bisa direkomendasikan. Kemudian untuk sediaannya, Tantum itu memiliki 3 sediaan, yaitu Verde Oral Rinse, itu 120 ml dan juga 60 ml. Di sini penggunaannya adalah gargle. Kemudian kalau untuk Tantum yang lozenge itu penggunaannya adalah oral atau dihisap. Dan Tantum sendiri itu sudah memiliki sertifikat halal ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu melihat di sini itu ada kandungan etanol itu 10% ya besarnya, tetapi Tantum sudah bisa
sudah mendapatkan sertifikat halal. Kemudian secara efektivitas tantum, di sini di dalam trial ini itu dilihat ya beberapa parameter dari nyeri atau infeksi yang timbul pada mukositis seperti edema atau bengkak, kemudian ada hiperemia atau kemerahan, kemudian disfagia kesulitan menelan, burning sensation itu seperti rasa terbakar, kemudian swelling sensation itu sensasi menelan yang agak sakit, kemudian nyeri pada tenggorokan. Di sini dari parameter-parameter inflamasi ini dibandingkan antara pemberian bensidamin dalam bentuk lozenge dan juga mouthwash. Dan Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa ini adalah basal time, ini adalah sebagai awal terapinya. Kemudian dilihat efek terapinya setelah 3 sampai 10 hari dan dilihat di sini bahwa sebelum 7 hari tantum itu memberikan perbaikan terapi. Jadi seperti ini misal edema atau bengkak. Bengkak ini hampir 2 skornya pada pasien-pasien yang diberikan tantum loss itu baseline-nya atau basal time-nya itu adalah parameter nyerinya itu tuh sekitar 2. Kemudian setelah 3 hari diberikan tantum loss, itu parameter nyerinya itu berkurang menjadi di bawah 1. Kemudian di hari ke-6 dan ke-7 setelah diberikan tantum loss, itu hampir mendekati 0 untuk pengukuran bengkaknya. Sehingga dapat dilihat di sini bahwa kurang dari 7 hari, tantum itu sudah bisa memberikan efek terapi. Kemudian dosis dan anjuran pemakaian tantum. Terkait dengan 2 sediaan ya tadi tantum Verde Oral Rinse itu digunakan secara gargle. Gargle itu agak berbeda dengan di kumur ya. Kalau gargle itu seperti di kumur tetapi dia sampai dengan ujung pangkal tenggorokan. Jadi tidak hanya di sekitar mulut tetapi sampai dengan pangkal tenggorokan. Dan tantum Verde Oral Rinse-nya itu dikumur sebanyak 15 ml dan digargle selama 1 menit. Nah, ini penggunaan yang direkomendasikan untuk tantum Verde Oral Rinse. Kemudian sehari itu boleh dilakukan 2 sampai dengan 3 kali. Kemudian untuk tantum loss pada kasus mukositis yang berat itu 1 tablet hisap dihisap perlahan-lahan setiap 2 jam. Kemudian kasus ringan itu 1 tablet hisap dihisap perlahan-lahan selama 3 jam. Kemudian untuk maksimal dosis yang direkomendasikan itu per harinya tantum bisa dikonsumsi 12 tablet per hari dan rekomendasi yang diberikan adalah tidak lebih dari 7 hari berturut-turut. Kemudian peringatan dan perhatiannya tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 12 tahun ya, khususnya untuk tantum Verde Oral Rinse karena dikhawatirkan karena ini sediaannya digargle itu kemungkinan besar anak-anak umur di bawah 12 tahun itu agak susah melakukan gargle sehingga beresiko untuk tertelan. Kemudian kalau untuk tantum loss itu dianjurkan untuk anak-anak di bawah, tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 6 tahun, karena penelitiannya tidak adekuat ya untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun. Kemudian untuk tantum Verde Oral Rinse sendiri itu juga direkomendasikannya tidak boleh ditelan. Dan pada penderita gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat itu ada semacam kehati-hatian untuk penggunaan tantum, sehingga dosisnya perlu direview oleh tenaga kesehatan. Nah, untuk benefitnya sendiri, tantum itu pada dasarnya memiliki 3 mekanisme aksi, yaitu anestesi lokal, antiinflamasi, dan juga antimikrobial. Kemudian bisa memberikan perbaikan klinik pada gejala dan tanda proses inflamasi di orofaring, mengurangi rasa sakit pada penderita mukositis, menurunkan bau mulut pasca tindakan,
mengurangi penggunaan analgesik pasca tindakan, dan juga bisa memberikan efek antiinflamasi sehingga menurunkan edema dan trismus atau kekakuan pada rahang. Oke, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Nanti pada sesi tanya jawab ini kita akan didampingi oleh seorang dokter, yaitu mungkin teman-teman di sini saya lihat pesertanya banyak tim alians ya, sudah sering berinteraksi juga dengan Dr. Sandi Prutamagani, nanti akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan seputar pengobatan dan terapi. Nah, untuk sesi tanya jawab ini saya awali dulu dan memberikan kesempatan pada Bapak Ibu yang akan bertanya secara lisan. Bapak dan Ibu bisa mengklik tanda raise hand di sini untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, silakan. Ada Mas Pulung ini dari Bandung. Boleh open cam, Mas Pulung? Siang, Bu. Siang, Bu Lili. Ya, oke, Mas Pulung. Ya. Silakan, Mas Bu Pulung. Lili, Mau saya mau bertanya. nanya, Bu Lili. Kan gini, Bu Lili, kan kebetulan saya itu kan gigi juga sensitif. Nah, bau mulut juga kadang tuh. Nah, apakah aman sih, Bu Lili, untuk penggunaan tantum itu dikumur? Karena kan pas misalkan takutnya pas saat dikumur itu kena giginya langsung teng gitu, nyeri gitu, Bu Lili. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum saya jawab terkait dengan penggunaan tantum pada tadi ya gigi sensitif, mungkin Dokter Sandi boleh menyampaikan jawaban dulu terkait dengan sisi medisnya, Dok. Silakan, Dokter Sandi. Sorry Bu Lili, aku keputus sebentar tadi. Mungkin bisa diulang Bu pertanyaannya? Oke, jadi Mas Tantum ini menyampaikan pertanyaan terkait dengan penggunaan obat kumur pada gigi sensitif. Apakah tantum itu bisa digunakan pada gigi sensitif, di mana kalau misalnya melakukan kumur atau gargle itu kan pasti akan ada sensasi nyeri di giginya kalau terkena cairan, dan juga pada gigi sensitifnya Mas Pulung ini timbul bau yang tidak sedap. Apakah itu bisa menolong, Dok? Oke, thank you Pak Pulung buat pertanyaannya. Oke, ini agak kompleks ya. Jadi untuk gigi sensitif ini nanti apakah memang masih bisa kita gunakan tantum atau enggak? Nah, sekarang gini, sebetulnya kalau semua aku kalau begini pasti nyari root cause-nya dulu ya, apa penyebab utamanya dulu apa. Gigi sensitif ini memang karena disebabkan istilahnya ada penyakit yang menyertai dia kah, misalnya kayak ada peradangan gusi, atau misalnya ada karies kah, karies apa ya istilahnya, gigi berlubang, atau memang istilahnya ya ini dia cuma kontak dengan minuman yang dingin, atau yang minuman terlalu panas, mungkin gigi yang rasanya ngilu, itu kan mungkin karena pesyarafan. Nah, kalau memang istilahnya penyebab yang pertama karena ada penyakit yang menyertai, ya ini mungkin tantum bisa nolong. Karena kan memang dari profil produknya sendiri, benzidamin ini kan memang istilahnya memiliki mekanisme kerja yang mirip-mirip dengan NSAID ya. Karena ini kan juga bisa meredakan nyeri juga. Jadi pasti akan ada penyakitnya di situ, Mas Pulung. Cuman kalau istilahnya ini nanti dia mentoknya karena gangguan di saraf, ya aku rasa sih semua nggak bisa kita ini juga ya, nggak bisa kita gunakan juga sebetulnya. Baik mungkin kita mau pakai antiseptik yang produk obat kumur antiseptik biasa ataupun nanti tantum, benefitnya mungkin kurang begitu ada sih di sini. Jadi ya sekali lagi ini mesti tahu penyebab utamanya aja sih Pak Pulung. Itu aja mungkin dari aku, Bu Lili.
Ya, Mas Pulung. Baik dok, begitu Oke, terima thank you pertanyaannya Mas kasih. Pulung. Sama Bu Lili. Kita melihat ke Bapak Ibu yang raise hand lagi, ada Bapak Jakpar. Iya, halo Bu. Silakan Pak Jakpar dari Medan nih. Horas Pak. Iya Bu. Horas Bu. Izin bertanya Silakan Bu. Pak Jakpar. Ya. Takutnya tadi saya nggak terlalu mendengarkan. Kalau dalam berpuasa itu kan kita nggak sembarangan berkumur atau apa segala macamnya karena itu takut membatalkan puasa. Jadi pertanyaan saya Bu, apa saja perawatan mulut yang dianjurkan dan perlu dilakukan selama berpuasa kira-kira seperti itu? Oke, mungkin Dokter Sandi bisa langsung jawab. Dokter Sandi, apa saja perawatan mulut yang perlu dilakukan pada saat kita menjalani puasa? Oke, ini tadi yang bertanya siapa? Ini kok soalnya spotlightnya masih ke Pak Pulung ya. Oh, Pak Jakpar. Oh, Pak Jafar. Oke. Oke, thank you pertanyaannya Pak Jafar. Jadi kalau memang ya ini aku juga mungkin kalau dari sudut pandang agama begini aku mungkin takutnya salah menjawab ya boleh atau tidak atau membatalkan puasa atau enggak. Cuman sih memang pada prinsipnya kalau memang lagi puasa gini ya tentu kalau memang mau buat menjaga kesehatan mulut ya paling basic ya dari hygiene dulu sih Pak, dari kebersihan dulu. Ya mungkin tadi udah cepat disampaikan sama Bu Lambang juga mungkin di slide ya. Salah satunya kan mungkin yang jelas kita sikat gigi pasti ya mungkin pada saat setelah sahur atau mungkin setelah berbuka, mungkin setelah tarawih juga itu nanti juga bisa sikat gigi karena kan itu kan fase-fase di mana kita selesai makan ya. Mungkin nanti juga kalau dirasa istilahnya membutuhkan obat kumur antiseptik, ya silakan nanti bisa digunakan obat kumur antiseptik cukup banyak yang tersedia juga. Sama mungkin yang paling penting kalau menurutku selama puasa buat teman-teman ya itu hidrasi ya. Jadi pastikan minum air putih tetap cukup yang sehari dalam waktu 1 hari itu juga aku rasa juga ada disampaikan Bu Lambang karena yaitu nanti prinsipnya jangan sampai mulut kita tuh kering di situ ya karena kan kalau kering itu kan sebenarnya nanti jadi media yang bagus buat pertumbuhan kuman dan bakteri ya. Jadi ya di situ kan malah istilahnya malah memicu pertumbuhan bakteri dan kuman juga nanti malah bisa memicu penyakit mulut. Itu aja sih mungkin Pak Jafar mungkin yang bisa aku sampaikan. Moga-moga ngejawab ya Pak. Ya, intinya harus terhidrasi ya dok ya, jangan sampai bisa timbul bakteri di dalam rongga mulut kita. Pak Jakpar, sudah puas Pak dengan jawaban yang disampaikan oleh Dokter Sandi? Sinyalnya kelihatannya Bu Jakpar Bu. Oke, kalau gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alfi. Ibu Alfi Syahrini. Terima kasih Bu Lili. Ya, silakan Bu Alfi. Baik, saya mau menanyakan, tadi kan disebutkan ada 3 kemasan tantum ya. Itu kita kapan kita menggunakan masing-masing kemasan tersebut? Kemudian satu lagi Bu, kalau misalnya itu apakah tantum bisa mengurangi bibir kita nih kan biasanya puasa pecah-pecah ya. Apakah kita bisa dengan menggunakan tantum bisa mengurangi bibir pecah-pecah gitu? Apakah berpengaruh? Kira-kira itu sih Bu yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih. Oke. Mungkin saya lempar pertanyaan yang terakhir dulu ke Dokter Sandi ya dok. Apakah tantum bisa mengurangi bibir pecah-pecah? Kemudian yang 3 kemasan tantum itu nanti saya bisa jawab. Silakan Dokter Sandi. Oke, Bu Lili.
Mohon izin tadi siapa yang bertanya juga. Aku udah Dari nggak Bu lagi. Alfi, Dok, pertanyaannya. Oh, Alfi. Oke, thank you Bu Alfi buat pertanyaannya. Tantum buat mengurangi bibir pecah-pecah. Kalau kalau yang sebetulnya buat prevention memang sebetulnya mungkin kurang pas ya sebetulnya ya. Kalau tantum ini memang lebih istilahnya kita tujukan mungkin yang udah benar-benar ada penyakit mulut ya. Mungkin tadi udah sempat disampaikan nama Bu Lambang, contohnya mungkin udah ada sariawan, udah ada uh, faringitis atau amandel yang membesar ya. Itu mungkin lebih cocok gitu nanti kita gunakan tantum. Mungkin kalau buat mencegah bibir pecah-pecah, ya sekali lagi tadi mungkin bisa meningkatkan konsumsi vitamin dan mineral ya, yang dari sayur-sayuran dan buah-buahan juga, ya supaya nanti istilahnya mukosa dari bibir, mukosa dari mulutnya pun itu nanti bisa lebih kuat aja sih nanti prinsipnya. Itu aja mungkin Bu Alfi, Bu Lili. Ya, thank you, Dr. Mungkin kalau Sari. yang bibir itu bisa juga ditambahkan dengan pemberian lip balm ya. Ya, apa istilahnya untuk bisa menghidrasi bibir itu supaya tidak kering atau pecah-pecah. Itu sih tambahannya. Ya. Sebetulnya bibir pecah-pecah itu kan bisa akibat dari panas dalam juga ya, Bu Lambang dan Dr. Sandi. Ya, bisa saja sih, Bu. Jadi dengan kadar cairan di dalam tubuh kurang terhidrasi gitu ya, bisa menimbulkan suatu bibir yang pecah-pecah karena rongga mulut juga sudah kering gitu ya, tidak ada cairan atau air liurnya tadi berkurang gitu. Jadi bisa menyebabkan hidrasinya menurun gitu. Oke, thank you Iya, Bu Dr. Lili. Sandi dan Bu Lambang. Yang tunggu dulu, ini masih ada pertanyaan yang belum dijawab ini dari Bu Alfi, yang terkait dengan 3 kemasan tantum ya, kapan penggunaan dari terkait sediaan tantum tersebut. 3 kemasan itu kan ada 2 prinsipnya ya, Verde Oral Rinse dan juga Lozenge. Verde Oral Rinse sendiri itu ada 2 kemasan, yaitu 60 dan juga 120. Artinya untuk Verde Oral Rinse sebetulnya itu sama aja, hanya saja mililiternya saja yang berbeda. Jadi yang satu sedikit, yang satu banyak. Kemudian antara Tantum Los dan juga Verde Oral Rinse, itu kapan kita menggunakan? Sebetulnya sama saja terkait dengan indikasi tadi juga ya di-approve oleh BPOM, indikasinya sama. Itu bisa digunakan untuk menjaga kesehatan mulut atau area orofaringeal ya. Dan lebih ke arah kenyamanan saja. Misal anak-anak yang usianya sekitar 7 tahun. Tentunya kalau anak-anak usia 7 tahun, dia akan lebih mudah untuk menggunakan Tantum Lozenge dibandingkan dengan Tantum Verde Oral Rinse. Kenapa? Karena kalau menggunakan Tantum Verde, itu dia harus menggargel. Seperti yang tadi saya sudah sempat singgung di awal bahwa kalau anak-anak yang usianya masih di bawah sekitar 12 tahun, itu jarang yang bisa melakukan gargle dengan baik. Takutnya akan beresiko tertelan, sehingga preferensinya dia akan lebih cocok untuk menggunakan Tantum Lozenge dibandingkan dengan Tantum Verde Oral Rinse. Tetapi kalau untuk yang dewasa, kalau misalnya, saya udah ini deh, maksudnya daripada minum obat, mendingan saya menggunakan yang digargel atau dikumur-kumur sehingga efek sistemiknya lebih sedikit. Nah, itu bisa menggunakan yang Tantum Verde Oral Rinse. Seperti itu ya, Ibu Alfi. Kira-kira menjawab pertanyaan? Ya, terima kasih Bu Lili dan Bu Lambang serta dokter. Terima kasih. Ya, thank you Bu Alfi. Kita menuju ke pertanyaan yang di kolom chat terlebih dahulu. Ini ada dari pertanyaan Bapak Arin Toko ya. Cara menggunakan obat kumur yang benar itu setelah kumur obatnya dibilas, kumur dengan air bersih atau tidak perlu dibilas. Kemudian kalau tidak perlu dibilas, apakah aman jika langsung makan atau minum? Mungkin bisa dijawab dari Dr. Sandi ya.
Atau Mbak Lambang dulu, kayaknya Dokter Sandi lose contact nih. Ke Lambang nggak apa-apa, Oh Ibu. ada, Ibu Lambang nggak apa-apa. oke. Jawab karena ini tadi aku udah sempat ini Bu Lambang. Ya, silakan Bu Lambang. Oke, kaitannya dengan penggunaan obat kumur ya setelah itu dibilas atau tidak. Sebenarnya sih tidak perlu ya, karena memang membiarkan supaya optimal atau efektif nih kerjanya gitu ya, supaya dia bisa membasmi atau membunuh bakteri ataupun menyegarkan mulut dengan lebih optimal seperti itu. Kalau kaitannya dengan aman atau tidaknya, memang sudah dikatakan bahwa perhatian khusus ya bagi obat-obat kumur itu kan memang tidak boleh tertelan gitu ya, tidak boleh tertelan gitu, tidak boleh diminum gitu ya. Nah, jadinya memang sebenarnya tidak masalah sih kalau misalnya dikasih jeda gitu ya setelah itu habis makan, karena kan sebenarnya penggunaannya kan baiknya adalah setelah makan, kemudian sikat gigi dan kemudian obat kumur gitu ya Bu. Jadi memang sebaiknya setelah makan gitu. Jadi biar lebih optimal lagi nih obat kumurnya antiseptiknya ini untuk bekerja untuk di dalam rongga mulutnya itu. Gitu sih kalau dari saya. Jadi tidak perlu dibilas ya, Bu Lambang ya, untuk penggunaan obat kumur. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marina. Siang Ibu, izin bertanya apakah benar dengan seringnya sikat gigi akan mengakibatkan enamel gigi dan gusi bisa terkikis serta membuat saraf gigi jadi lebih sensitif? Ya, jadi memang kan segala sesuatu yang over atau berlebih itu kan memang tidak baik ya. Kita tahu bahwa di gigi, enamel gigi ini kan juga ada mengandung kalsium dan fosfat juga, dan itu berfungsi untuk melindungi gigi nih, menjadi bariernya gigi. Nah, kalau memang sikat giginya juga terlalu berlebih, memang akan berakibat tuh mengkikis nih enamel di gigi, padahal fungsinya dia untuk melindungi gigi. Jadi memang sebaiknya istilahnya sewajarnya saja sikat gigi. Kemudian kalau misalkan memang memiliki sensitivitas, karena kalau misalkan makin terkikis kan giginya bisa menjadi lebih sensitif gitu ya. Nah, ini kan juga bisa pilihan-pilihan bulu sikat giginya juga yang bisa yang lebih lembut gitu. Jadi sehingga mencegah nih gusi dan giginya ini mencegah supaya tidak lebih sensitif lagi gitu. Jadi memang sebaiknya sewajarnya saja sih gitu. Jadi jangan terlalu yang berlebihan karena memang bisa berakibat mengikis enamel atau pelindung si giginya itu. Oke, thank you Mbak Lambang. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maria. Dijempolin ya tadi sama Ibu Marina, Bu Lambang jawabannya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Ibu Maria, izin bertanya Bu Lambang, jika lidah berwarna putih misalkan dikarenakan adanya jamur, apakah boleh dibersihkan dengan pembersih lidah yang seperti dijual bebas di apotek dan apakah penggunaannya aman? Thank you. Oke, pembersih lidah itu sendiri ya, kita juga harus memilah-milah ya yang mana yang menjadi rekomendasi mungkin bisa dibilang itu alat kesehatankah yang sudah memenuhi anjuran BPOM atau mungkin registrasi BPOM. Nah, sebenarnya bisa saja, namun mungkin tidak efektif karena kalau dikatakan itu kan hanya membersihkan kotoran atau plak-plak yang menempel. Tapi kalau misalnya adanya suatu jamur yang belum dibasmi nih ke akarnya, istilahnya jamurnya itu berarti kan bisa tumbuh lagi gitu. Jadi memang perlu adanya suatu suportif lain nih, misalnya ya obat kumur antiseptik atau mungkin juga misalkan memang sudah diindikasi memang itu jamur, misalnya dokter juga melihat memang itu jamur, ya itu perlu diberikan pengobatan misalnya anti jamur gitu ya. Jadi itu hanya untuk tambahan aja sih untuk membersihkan bagian lidahnya, tapi pastinya belum yang secara tuntas gitu ya gitu. Jadi tetap harus diberikan terapi lainnya gitu. Terkait aman atau tidaknya tadi ya harus lebih selektif lagi pembersih lidahnya ini, istilahnya memang ini sudah direkomendasikan tidak gitu ya oleh BPOM, dan juga harus steril ya karena kan kaitannya masuk ke dalam bagian lapisan rongga mulut ya, mukosa. Jadi jangan sampai malah yang tadinya niatnya mau bersihin lidah malah nggak steril, malah jadinya
adanya infeksi tambahan lainnya gitu. Oke, thank you Mbak Ambang. Kemudian kita ke next question ya. Apakah obat umur atau tantum boleh dilarutkan dengan air? Dan jika boleh, apakah efektivitasnya tidak berkurang atau tetap maksimal? Mbak Lambang atau saya nih? Mungkin Bu Lili ya lebih Oke, tepatnya ya berarti langsung ya. produknya. Ya. Oke, kalau tantum sendiri itu tidak boleh dilarutkan ya. Tentunya kalau misalnya tantum dilarutkan, pastinya itu akan mengurangi efektivitas dari tantum tersebut. Dan rekomendasinya itu adalah 15 ml untuk sekali kumur dan digargel selama 1 menit. Nah, itu nanti efektivitasnya akan lebih bagus ya. Kemudian kita ke next question dari Bapak Hadi Prasetyo. Yang Bu Lili, sampai berapa lama tantum aman digunakan secara terus-menerus? Oke, ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan hal ini. Karena di dalam PI-nya itu hanya disebutkan bahwa rekomendasi penggunaan tantum itu tidak melebihi 7 hari. Namun, hal ini itu merefer pada clinical trial yang dilakukan oleh tim Angelini tadi sebagai apa tuh namanya cikal bakalnya tantum ya, yang penemu tantumnya itu melakukan trial dan di mana tadi efektivitas dari obat atau bensidamin tersebut itu biasanya sudah tercapai kurang dari 7 hari dan trialnya itu memang sampai dengan 7 hari tersebut. Nah, tetapi secara empiris dan juga di beberapa publish artikel, penggunaan bensidamin ini khususnya untuk mukositis yang digunakan pada pasien radioterapi itu bisa digunakan selama 2 minggu berturut-turut. Jadi sebetulnya penggunaan dari tantum ini tidak harus 7 hari, tetapi itu bisa digunakan lebih dari 7 hari. Oke, kemudian kita ke next question dari Bapak Tri Ismawanto. Mohon izin bertanya, di saat bulan puasa ini pasti banyak minum es dan yang manis, sehingga ada yang menyebabkan sariawan. Apakah tantum bisa dipakai untuk obat sariawan? Udah jelas ya tadi dari indikasi yang di-approve oleh BPOM itu salah satunya untuk stomatitis atau sariawan. Jadi bisa. Kemudian dari Kartika ya. Izin bertanya Bu, selama puasa dianjurkan pakai obat kumur sebagai antiseptik. Sedangkan ketika puasa kita tidak makan. Kira-kira penyebab bakteri ketika puasa bisa dari apa saja? Dan apabila pemakaian ketika puasa itu bagaimana? Ada pengaruh atau benefit apa saja dari penggunaan tantum ini untuk orang yang berpuasa saat mulut dalam keadaan asam? Ya mungkin Mbak Lambang bisa menjawab. Ya, tadi juga sudah dipaparkan ya di slide tadi apa saja sih yang bisa hubungan kaitannya dengan kondisi mulut saat puasa gitu ya, bakteri itu datangnya dari mana. Yang pertama tadi dikatakan bahwa saat puasa karena tidak minum, tidak makan, jadinya air liur atau salivanya mengalami penurunan ya sebesar 10%. Kita tahu bahwa saliva itu sendiri dia berfungsi untuk memproteksi. Kalau dia saja menurun kadarnya, berarti kan ada suatu penurunan proteksi ya di dalam rongga mulut. Kemudian dari situ bisa menyebabkan juga kadar pH-nya menurun, kemudian jadinya akan lebih asam dan juga akan relatif lebih kering. Nah, inilah yang menjadi tempat atau media bagi bakteri untuk lebih suka tuh dengan kondisi yang seperti itu gitu. Makanya akan kita harus lebih memproteksi, lebih untuk menjaga kesehatan mulut karena yaitu pada bulan puasa hal-hal itulah yang terjadi gitu. Kemudian kalau kaitannya penggunaan tantum sendiri mungkin Bu Lili bisa menambahkan. Sebetulnya kalau untuk tantum itu tidak dipengaruhi oleh pH mulut ya penggunaannya ya. Jadi pada waktu Bapak Ibu berpuasa atau dalam kondisi yang tidak berpuasa itu efektivitasnya akan sama. Jadi
tidak ada pengaruhnya apakah pasien itu nanti akan puasa atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya terhadap efektivitas tantum. Oke, kemudian kita ke next question dari Pak Ihwan dari Makassar nih, Bu Lambang. Apabila masalah mulut bukan karena jamur atau pos operasi, apakah ada perawatan yang perlu dilakukan? Maksudnya selain jamur atau akibat jamur atau pos operasi gitu ya perawatannya ya untuk kesehatan mulut. Yaitu tadi ya baik menggunakan tanpa obat ataupun dengan obat. Misalkan tanpa obat tadi rutin menggosok gigi, kemudian juga menjaga hidrasi dengan minum air putih, kemudian juga bisa rutin menggunakan antiseptik kumur ya gitu. Kemudian makan makanan yang tentunya juga bergizi dan juga memiliki kadar air yang tinggi, juga menghindari makan makanan yang manis ataupun yang sifatnya juga lebih asam yang untuk mencegah bau mulutnya itu gitu. Jadi banyak beberapa hal yang tidak hanya disebabkan oleh jamur dan pos operasi itu juga tetap harus dilakukan. Tapi kalau misalkan memang sudah ada masalah terkait lain-lainnya gitu, ada gangguan lainnya, berarti kan diperlukan perawatan terapi gitu ya. Misalnya obat-obatan selain antiseptik ada untuk anti nyerinya misalnya gitu ya, anti inflamasi. Kemudian kalau misalkan ada infeksi bakteri berarti diperlukan antibiotik gitu. Tuh. Oke. Kemudian apabila kita sering menggunakan tantum verde, apakah tidak menyebabkan gigi menjadi kuning? Jawabannya adalah tidak, karena tantum tidak mengandung pewarna ya dalam hal ini. Kemudian untuk berkumur obat tantum dengan takaran 1 tutup botol kadang agak susah. Apakah efek tantum tidak berkurang apabila ditambahkan air putih pada saat berkumur? Tadi sudah ya di pertanyaan sebelumnya. Jadi tantum itu penggunaannya tidak boleh diencerkan sehingga harus 15 mili untuk mendapatkan efektivitas yang maksimal. Kemudian siang Bu Lili, apakah tantum bisa mengatasi bau mulut? Bagaimana cara penggunaan pada waktu puasa? Oke, kalau untuk bau mulut tadi sebetulnya kaitannya adalah dengan adanya infeksi pada mulut ya tadi disampaikan, sehingga karena tantum itu memiliki efek antimikrobial, jadi itu sebetulnya bisa mengurangi tadi bau mulut. Dan ada beberapa jurnal juga yang menyatakan bahwa bau mulut setelah tindakan atau beberapa prosedur operasi yang timbul atau bisa menimbulkan bau mulut itu bisa dikurangi dengan tantum. Kemudian bagaimana cara penggunaan pada waktu puasa? Kalau penggunaannya sih saya rasa tetap ya, maksudnya tidak ada perubahan ya, maksudnya bisa diberikan 2 sampai dengan 3 kali sehari, even kalau misalnya untuk tantum los tadi bisa sampai dengan 12 tablet sehari, tetapi ya karena puasa tentunya itu harus dikonsumsi baik pada saat sahur maupun berbuka. Kemudian terkait dengan penggunaan verde karena ini tidak masuk ke dalam rongga mulut atau tidak ditelan, makanya itu sebetulnya tidak mengganggu kondisi puasa ya, karena tidak membatalkan. Seperti itu. Kemudian siang Bu Lili, untuk mendapatkan tantum apakah harus dengan resep dokter? Nah, ini karena tantum itu produk yang termasuk dalam Blue Dot atau obat wajib apotik, sebetulnya untuk mendapatkan tantum itu teman-teman atau Bapak Ibu itu tidak perlu memakai resep dari dokter. Jadi kalau Bapak Ibu langsung datang ke apotek Kimia Farma maupun Guardian itu bisa langsung diberikan tantumnya tanpa menggunakan resep dari dokter. Kemudian siang Bu Lambang, pada kasus bau mulut, jenis makanan seperti apa yang perlu dihindari saat buka puasa? Atau bagaimana mengatasi bau mulut dengan cara herbal, kalau ada? Terima kasih. Pertanyaannya dari Putu Agus Oki.
Ya, Bapak Putu Agus. Ya, sebenarnya banyak ya makanan yang sifatnya menyengat atau meninggalkan bekas di lidah gitu. Asalkan memang kita tetap tadi menjaga atau preventif ya, melakukan aktiviti yang rutin untuk menghindari bau mulut itu. Nah, untuk jenis-jenis makanannya itu sebenarnya seperti yang tinggi asam itu juga bisa meninggalkan asam ya, kadar asam yang berlebih di mulut. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa seperti bawang merah, bawang putih itu juga menyengat juga gitu. Kemudian jadi sebenarnya ya itu balik lagi ya, asal bisa diminimalisir dengan pencegahannya tadi itu seharusnya juga bisa meminimalkan bau mulutnya itu gitu. Jadi yang benar-benar harus dihindari itu apa istilahnya kalau malah lebih utamanya adalah ke arah makanan-makanan yang bisa membuat mediasi pertumbuhan bakteri, misalnya yang terlalu manis gitu ya, tinggi gula itu juga itu bisa meninggalkan tempat mediasi untuk pertumbuhan bakteri itu sebenarnya yang harus dihindari. Nah, kalau misalkan untuk herbalnya itu sendiri, kita banyak mengenal ya pasta gigi yang juga mengandung herbal seperti siwak gitu ya, peppermint untuk menyegarkan apa rongga mulut gitu ya, untuk menyegarkan itu beberapa sih yang saya tahu itu ya herbal siwak, peppermint gitu, begitu. Oke, thank you Bu Lambang. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Deden. Apakah kumur-kumur dengan tantum secara berkelanjutan tidak apa-apa? Kenapa saat kumur-kumur dengan tantum mulut terasa terbakar? Apa ini aman atau kebal di mulut? Oke, kalau secara berkelanjutan seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa dari beberapa publish jurnal itu terkait dengan penggunaan mukositis pada pasien radioterapi itu penggunaannya adalah sampai dengan 2 minggu dan itu digunakan berturut-turut 2 sampai dengan 3 kali sehari itu aman ya. Jadi tidak ada efek samping yang membahayakan. Kemudian kenapa saat kumur-kumur dengan tantum mulut terasa terbakar, ini memang tentunya ada efek samping yang timbul dari penggunaan tantum, yaitu biasanya timbul rasa baal atau menggigit. Jadi seperti kita menggunakan anestesi lokal, atau biasanya kalau kita cabut gigi disuntik dengan lidokain ya, Bu Lambang ya, itu kan sebagai anestesinya. Di situ kan pasti akan terasa baal. Demikian juga tantum karena tadi mekanisme kerjanya salah satunya adalah sebagai anestesi lokal, efek samping yang bisa timbul dari penggunaan tantum itu adalah rasa menggigit atau rasa baal. Ya, tetapi jangan khawatir karena tidak lama rasa baalnya, paling berkisar sekitar 10 menit, karena ini penting untuk pasien atau orang yang apa namanya merasa sangat sakit di bagian mulut dan juga tenggorokan. Jadi rasa baal ini sebagai efek seperti tadi anestesi lokal atau menghilangkan rasa nyeri ya. Itu pada waktu baal itu rasa nyerinya tidak akan berasa. Dan biasanya orang-orang yang timbul merasakan nyeri itu pada waktu baal dia cenderung bisa makan dan lain-lain sehingga tidak berasa nyeri pada waktu dia menelan. Seperti itu. Kemudian Bu Lili mau bertanya, kalau tanpa sengaja tantum verde tertelan, ada cara untuk mengatasinya? Mungkin Bu Lambang bisa bantu jawab atau Dr. Sandi. Oke, nah ini sih sebenarnya ya perlu untuk diperiksakan lebih lanjut ya Bu ya, kaitannya nanti akan di-asesmen juga oleh klinisi atau dokter, adakah keluhan-keluhannya istilahnya yang dirasakan setelah tidak sengaja tertelan gitu ya, karena nanti akan dilihat nanti misalnya pencernaannya apakah mungkin ada mual, muntah, atau bagaimana, atau mungkin juga nanti kan dokter akan melihat ya apakah akan mengakibatkan iritasi mungkin di bagian saluran pencernaan seperti itu. Jadi tetap sebaiknya sesuai dengan aturan pakai dan apabila memang ada sesuatu yang
tertelan apa namanya bisa dibilang banyak gitu ya, itu harus segera diperiksakan sih Bu. Kalau dari saya, mungkin dari Dokter Ya. Sandi atau Bu Lili ada tambahan? Ya. Paling saya menambahkan saja sebetulnya tantum itu relatif aman ya, sehingga kalau misalnya tertelan dalam jumlah yang sedikit itu masih aman. Kemudian selama tidak lebih dari 200 ml ya, itu relatif aman. Kemudian bisa dilakukan intoksikasi yang biasa ya, seperti kalau memungkinkan itu kayak apa meminum apa tuh namanya arang aktif ya, seperti itu. Dokter Sandi mungkin ada tambahan? Ada Bu Lili, gimana Bu? Untuk intoksikasi tantum, Oh, yang kalau selain tadi dengan arang aktif, apakah ada rekomendasi yang lain? yang kalau nggak sengaja tertelan tadi ya, kalau nggak salah Ya. ya. Enggak sih, aku udah cukup setuju tadi sama jawaban Lambang ya. Nanti tinggal dilihat aja ya. Nanti memang ya sebenarnya nggak sengaja tertelannya ya, kalau kan itu juga nanti kan tergantung jumlahnya ya, yang tertelannya seberapa banyak. Biasanya kan juga kalau andai kata kita udah tahu obat kumur begini, mungkin kalau misal tertelan kan mungkin ya mungkin cuma beberapa, mungkin 1-2 mili, mungkin ada kali ya, nggak mungkin kita nelen apa yang kita kumur kita telan semua kan nggak mungkin kayaknya. Itu mungkin penasaran atau nggak niat kali ya, kalau kita memang udah kita telan semua. Jadi ya nanti tinggal dilihat aja kalau memang dari sisi efek samping di gastronya, gastro atau pencernaannya memang nanti nggak ada masalah, nggak ada mual, nggak ada muntah, ya seharusnya sih nanti nggak ada masalah apa-apa sih. Tapi kalau memang nanti ada keluhannya sampai ke situ, ya itu nanti memang harus dapat pertolongan di rumah sakit lah nanti setidaknya. Itu aja, mungkin Bu Lili. Ya, thank you Dokter Sandi. Kemudian dari Mbak Rere nih, siang Mbak Lambang, Dokter Sandi, jika sudah gosok gigi sesuai anjuran namun mulut masih keluar bau tidak sedap, sudah diperiksa ke dokter gigi tidak ada lubang gigi, apakah diperkenankan menggunakan cairan kumur dalam jangka panjang atau ada rekomendasi solusi lainnya? Terima kasih. Oke, kaitannya dengan keluar bau tidak sedap ya, bahwa sudah diperiksakan tidak ada lubang gigi. Nah, tadi juga kita ada coba bahas keluar bau tidak sedap pada mulut itu juga dari beberapa faktor gitu ya. Misalnya memang karena memang pH-nya rendah, jadi tingkat asamnya tinggi, kemudian ditambah mungkin makan makanan atau minuman yang sifatnya makin asam atau yang makin menyengat gitu ya, tertinggal di rongga mulut. Nah, ini bisa menyebabkan walaupun giginya tidak ada suatu lubang gitu ya di gigi, itu juga bisa menjadi salah satu faktornya begitu. Kemudian untuk kaitannya diperkenankan menggunaan cairan kumur, yaitu pastinya tadi antiseptik ya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap itu tadi gitu. Itu bisa. Oke, yang rekomendasi lainnya sih mungkin tadi sudah dipaparkan banyak ya Bu untuk preventif dan pengobatannya. Itu sih. Ya. Itu Bu Rere. 2 pertanyaan terakhir. Bu Lambang. Jadi dari Ibu Anissa Handayanti, siang Mbak Lambang atau Dokter Sandi mau tanya apakah karang gigi menyebabkan bau mulut dan apakah ada cara menghilangkan karang gigi tanpa scaling? Lalu bagaimana penggunaan tantum pada gigi sensitif? Oke, mungkin saya jawab yang awal-awalnya dulu ya Bu. Yang karang gigi menyebabkan bau mulut. Nah, kita tahu nih gigi yang berkarang itu kan adanya suatu plak-plak ya yang menempel gitu. Nah, ini kan juga kumpulan dari plak-plak itu juga bisa menyebabkan suatu homeostatis pada mulut itu kan berarti juga terganggu ya. Nah, ini bisa menyebabkan juga nih ada aroma atau bau yang tidak sedap itu juga. Nah, menghilangkan karang gigi tanpa scaling, sebenarnya karang gigi atau istilahnya plak yang muncul itu juga suatu kayak aktivitas mekanik ya. Kalau mengunyah gitu ya, kita kan makanya disarankan memang kan mengunyah itu tidak hanya pada satu bagian gitu ya, karena memang sebenarnya dengan aktivitas mengunyah makanan gitu secara mekanis ini akan secara alami dia menghindari adanya suatu karang gigi yang tumbuh gitu ya. Kalau misalkan tidak ada kegiatan itu memang akan berisiko muncullah karang gigi gitu ya. Nah, kalau
misalkan memang sudah jadi karang, memang hanya satu-satunya adalah tindakan scaling ya gitu, karena kan memang sudah bisa dibilang tuh plaknya itu sudah mengeras gitulah, jadi harus perlu tindakan scaling. Oleh karena itu memang kan dianjurkan nih untuk rutin memeriksakan gigi 6 bulan sekali gitu ya ke dokter gigi gitu untuk dilihat lagi giginya, karang giginya gitu. Jadi memang bau mulut itu bisa juga dari situ. Kemudian kalau tantum, tadi Bu Lili kayaknya juga sudah banyak dibahas ya, Ya, penggunaan tantum pada gigi sensitif. sangat banyak penggunaannya Mm-mm. pada gigi sensitif, jadi Mm-mm. bisa direkomendasikan. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu Lambang, pasien kanker yang kemoterapi maupun radiasi menimbulkan sariawan, apakah aman penggunaan tantum buat pasien kanker dan berapa lama penggunaannya? Mungkin saya jawab kali ya. Ya, boleh. Jadi untuk mukositis pada pasien kemoterapi itu sangat bisa direkomendasikan ya sesuai dengan publish artikel. Jadi penggunaan yang direkomendasikan dan ada basic jurnalnya itu selama 2 minggu berturut-turut untuk tantum. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, ini berakhir pula webinar kali ini. Terima kasih untuk antusiasme dan banyaknya pertanyaan yang masuk ya. Ini kami sudah memilih beberapa peserta atau yang mengajukan pertanyaan ya, yang akan mendapatkan gimmick dari kami. Tadi 3 penanya interaktif ya, yaitu dari Mas Pulung, Bandung, kemudian Mas Jakpar dari Medan, dan juga Mbak Alfi Syahrini ya, yang mendapatkan gimmick. Kemudian ada dari Bu Lambang, pilih siapa Bu Lambang? Oke, siapa ya? Coba saya tadi itu. Dipilih pertanyaan yang bagus-bagus Bu. Ya, mungkin dari Bandung nih, Kartika ya, Ibu Kartika ya. Kartika ya. Dua lagi Bu Lambang. Oh, masih ada 2 lagi. Oke, tadi dari boleh dari Bapak Putu Agus tadi. Oke, Bapak Putu Agus. Dan mungkin satu lagi dari Bu Lili, monggo Bu. Oh ini saya udah banyak nih. Oh, Karena banyak. 10 nih dapatnya Bu. Oh, 10. Oke, mungkin yang awal-awal tadi ya, coba saya lihat.